Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada video kali ini kita masih membahas tentang dasar-dasar peluang. Kalau pada pertemuan sebelumnya udah dibahas tentang aturan perkalian, permutasi, dan mungkin pada video ini kita akan membahas tentang kombinasi dan beberapa soal tentang yang namanya aturan pencacahan, baik itu aturan perkalian, permutasi maupun kombinasi. Oke, kita mulai dulu. Aturan pencacahan ini sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdiri menjadi 3 macam: pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk pengisian tempat dan permutasi ini sudah dibahas pada video sebelumnya ya, dua materi ini, dua subbab ini, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kombinasi. Nah, jadi apa itu sebelum kita ke kombinasi, mungkin kita akan mereview kembali tentang permutasi. Kenapa? Karena yang namanya permutasi dan kombinasi ini kebanyakan siswa itu bingung kapan pakai kombinasi, kapan pakai permutasi. Jadi contohnya itu bingung ya. Jadi intinya permutasi itu, kita ulang sedikit, permutasi itu adalah banyak cara menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Nah, jadi ingat yang namanya permutasi ini yang harus kamu perhatikan. Jadi yang namanya permutasi ini adalah memperhatikan urutan, atau yang namanya permutasi ini urutan diperhatikan ya. Jadi urutan diperhatikan artinya AB, kita pemilihan AB itu enggak sama dengan yang namanya BA ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan permutasi. Atau kalau seandainya cara enak mengingatnya, yang namanya permutasi ini adalah pemilihan yang kasusnya di sini tidak secara acak atau ada tingkatan. Jadi ada unsur tingkatan di sini. Oke, rumusnya masih ingat kemarin? Permutasi apa rumusnya? Permutasi berarti permutasi ini sama dengan NR sama dengan N faktorial per, nah ini bukan N-1 faktorial ya, tapi N-R faktorial ini ya. Ini bukan N-1 faktorial, tapi ini kemarin R-R ya. R faktorial, ini bukan 1 tapi ini R. Nah, jadi contohnya gini ya. Jadi kalau permutasi contohnya di situ ada 5 orang. Kita ada misalnya di sini ada 5 orang. Ada 5 orang yang punya nilai tertinggi di kelas, punya nilai tertinggi di kelas. Nggak mungkin kan ranking satunya ada 5 kan? Maka dari 5 orang ini akan dipilih 3 orang, dipilih 3 orang untuk ranking 1, 2, dan 3. Untuk ranking 1, 2, dan 3. Sekarang pemilihan untuk ranking 1, 2, dan 3 ini sifatnya kan nggak bebas kan? Artinya orang pertama yang dipilih sebagai ranking 1 itu nggak sama posisinya dengan orang kedua dan ketiga yang dipilih sebagai ranking 2 dan ranking 3. Di mana-mana yang namanya ranking 1 itu selalu lebih tinggi daripada ranking 2 dan ranking 3. Nah, kasus yang pemilihan yang tidak bebas seperti ini atau ada tingkatan seperti ini dinamakan kasus permutasi. Nah, sekarang kita ke kombinasi ya. Jadi kombinasi ini kalau kita perhatikan di soal itu kasusnya mungkin agak mirip dengan yang namanya permutasi ya. Jadi itulah yang mengapa kadang siswa tuh sering bingung kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Tapi intinya coba kita baca dulu. Kombinasi adalah banyak cara menyusun R unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, ini kan sama kayak permutasi tadi kan, tapi beda catatannya di sini tanpa memperhatikan urutan. Artinya di sini pemilihan yang sifatnya secara acak ya. Jadi tanpa memperhatikan urutan atau pemilihan yang sifatnya secara acak di sini. Ini tanpa memperhatikan urutan, atau kalau seandainya bingung di sini pemilihan yang sifatnya secara acak.
Jadi atau kalau bingung lagi secara bebas kita pilih. Contohnya di sini kayak gini. Kalau seandainya contoh permutasi tadi, saya ambil kalau seandainya ada 5 nilai tertinggi di kelas, nggak mungkin ranking 1 ada 5, maka dipilih dari orang 5 itu dipilih orang 3 untuk jadi ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Kan itu nggak bisa bebas kita pilih kan. Orang pertama yang dipilih sebagai ranking 1 nggak sama kedudukannya dengan orang kedua dan ketiga yang dipilih sebagai ranking 2 dan ranking 3, selalu ada tingkatan. Nah, kalau misalnya kombinasi ini, contohnya kalau seandainya ada 5 orang, jadi misalnya di sini ada 5 orang, akan dipilih 3 orang. Nah, dari 5 orang ini akan dipilih 3 orang. 3 orang untuk mewakili sekolah dalam lomba makan kerupuk misalnya. Untuk mewakili sekolah dalam lomba makan kerupuk. Nah, 17-an. Nah, sekarang bebas nggak kita pilih 3 orang untuk lomba makan kerupuk ini? Bebas kan? Artinya orang pertama yang dipilih sama kedudukannya dengan orang kedua dan ketiga yang dipilih di sini. Nggak ada kasus orang pertama yang dipilih makannya lebih cepat, orang kedua yang dipilih makannya agak sedang, ketiga yang dipilih makannya paling lambat. Itu kan nggak ada kasus seperti itu. Jadi pemilihan yang sifatnya bebas atau secara acak ini namanya kasus kombinasi. Jadi ingatin saja, kalau permutasi itu ada tingkatan, contohnya ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Nah, kalau kombinasi ini sifatnya bebas secara acak. Contohnya untuk dari 5 orang dipilih 3 orang untuk lomba makan kerupuk atau lomba apa lagi itu, lompat karung misalnya, kayak gitu ya. Oke, bisa diterima sampai sini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang rumus dari kombinasi itu mungkin hampir sama kayak permutasi, tapi bedanya di sini kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali lagi dengan R faktorial. Jadi contohnya kalau seandainya kasus ini tadi dari orang 5 dipilih orang 3 untuk lomba makan kerupuk, bagaimana cara penyusunannya? Itu berarti kombinasi dari 5 diambil 3, berarti ini sama aja 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3. Berapa 5 dikurang 3? 2 ya. 2 faktorial dikali lagi dengan ini, dengan 3 faktorial. Tadi kalau permutasi tadi kan sampai sini baik kan? Berarti ini sama aja kombinasi 5 dibagi 3, karena kan 2 dengan 3 lebih besar 3 kan. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorial itu 5 dikali 4. Habis dikali 4 berapa? 3. 3 ketemu 3 di sini habis ya. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. 4 dibagi 2, ini jawabannya 2. Maka jawabannya ini 5 dikali 2 berarti 10. Berarti ada 10 cara pemilihan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan dulu soal-soal di sini. Di sini saya ambil di buku Erlangga Matematika Wajib ya. Di sini di halaman 169 katanya di sini soal nomor 20, dalam suatu ruang tunggu terdapat 30 orang dan setiap orang saling berjabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang dilakukan. Nah, sekarang kalau seandainya kita berjabat tangan, itu kan kita bebas memilih kan? Nggak ada tingkatan dalam jabat tangan yang terjadi kan? Karena kasusnya di sini bebas memilih, berarti dia nggak pakai permutasi tapi pakai kombinasi. Jadi kombinasi berapa di sini? Ada orang berapa di sini? Ada orang 30. Berarti kombinasi 30 berapa? Kombinasi 32. Kenapa 32? Kombinasi 32 karena jabat tangan itu terjadi kalau ada orang 2. Ya kan? Kalau orangnya 2 itu baru ada jabat tangan. Gimana kalau orangnya 3? Kalau 3 nggak mungkin terjadi jabat tangan kan? Madek tangannya ada 3. Kayak itu ya. Jadi jabat tangan itu terjadi kalau ada orang 2, maka kombinasi 32. Jadi rumusnya apa di sini? Tadi rumus kombinasi 30 faktorial per 30 dikurang 2 berapa? 28 ya. 28 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial.
30 faktorial bagi 28. 30 faktorial itu 30 dikali 29. Habis 29 28. 28 ketemu 28 habis ya. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. 30 dibagi 2. Ini berarti jadi 15. Berarti 15 dikali 29. Berapa 15 dikali 29? 435. Nah, jadi ada 435 jabat tangan yang mungkin terjadi. Oke, bisa diterima. Kita ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya halaman 170 nomor 24. Dalam berapa cara sebuah komite yang beranggotakan 5 orang dapat dipilih dari 10 orang. Jadi dari 10 orang kita disuruh mengambil 5 orang. Berarti karena pemilihan di sini nggak ada tingkatan, artinya kita milih di sini secara acak ya. Beda kalau seandainya dari orang 10 ini mau dipilih orang 5 untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus misalnya kayak gitu. Berarti kan di situ ada tingkatan kan, sekretaris, ketua, wakil ketua. Nah, itu nggak bebas kita milih. Tapi di sini kan nggak ada di sini kan nggak ada syarat ya di soal ini. Jadi dari orang 10 mau diambil orang 5. Berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi berapa? Dari 10 diambil 5. Berarti ini sama aja 10 faktorial dibagi 10 dikurang 5 ya. 5 faktorial dikali lagi dengan 5 faktorial yang ini. 10 dibagi 5. 10 faktorial itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Habis 6 berapa? 5. 5 ketemu 5 habis. 5 faktorial di sini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, ada yang bisa dihilangkan di sini? 10 itu sama aja 5 dikali 2 ya. 8 dibagi 4 berapa ini jadinya? 2 ya. 9 sama 3 berapa ini? Ini 1, ini jadi 3. Maka hasilnya itu sama dengan berapa di sini? Coba kita kalikan dulu. Berarti 3 dikali 2 6 ya. 6 dikali 7 dikali 6 berapa itu jadinya? 252. Nah, jadi ada 252 cara pemilihan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Ini lanjut masih di halaman 127, tapi kita bahas di sini nomor 23 ya. Jika kombinasi NR menyatakan banyaknya kombinasi dari kombinasi R elemen dari N elemen, dan kombinasi N3 itu sama dengan 2N, maka tentukan kombinasi 2N7. Oke, sekarang kita langkah pertama kita disuruh mencari apa dulu di sini? Berarti kita disuruh mencari nilai N-nya dulu ya. Kita manfaatin dari yang ini. Berarti kombinasi N3 nilainya ini sama aja dengan 2N. Kombinasi N3 itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial ya. Berarti N min R-nya berapa? 3 faktorial dikali lagi dengan 3 faktorial. Nilainya sama aja dengan 2N. N faktorial itu apa? N dikali, habis itu N min 1. Kan faktorial itu kan selalu dikurang 1 ya. Dikali N min 2. Habis N min 2 apa? N min 3. N min 3 ketemu N min 3 habis. Per 3 faktorial itu berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nilainya ini sama aja dengan 2N. Oke, ada yang bisa kita hilangkan di sini? Siapa yang bisa kita hilangkan? N yang di kiri dan N yang di kanan itu bisa dihilangkan. Karena di sini bilangan pecahan, ini bilangan bulat, maka ini dianggap per 1. Tujuannya apa? Supaya bisa dikalikan silang ya. Oke, coba kita kalikan silang. Ini kita kuadratin, kita kalikan dulu ya. Ini berapa nih kalau dikali ke N dikali N? N dikali N berarti N kuadrat. Ini min 2N min N berarti jadi min 3N ya. Min 3N min ketemu min jadi plus ya. Plus 2 per
2 dikali 3 berarti 6, nilainya sama dengan 2/1 ya. Oke, kita kalikan silang. Berarti n kuadrat min 3n plus 2 sama dengan 2 dikali 6 berarti 12. Pindahkan, faktorkan. N kuadrat min 3n ini 12, pindah ke sini jadi min 12. 2 dikurang 12 berarti min 10 ya. Nilainya sama dengan 0, berarti kalau kita faktorkan n kuadrat berarti n dan n, 10 itu berarti 5 dikali 2 ya. Supaya dapat min 3 berarti ini min, ini jadi plus, berarti dapatlah n sama dengan 5 atau n itu sama dengan min 2. Mana yang tidak memenuhi? Yang tidak memenuhi pastilah min 2 ya, karena nggak mungkin dia negatif. Jadi yang memenuhi di sini adalah 5. Sekarang yang ditanya bukan itu. Yang ditanya di sini adalah kombinasi. Ini yang ditanya 2n 7, 2n berarti 2 dikali 5 ya. Berarti 2 dikali 5 berarti 10 kombinasi 7. Ini sama aja 10 faktorial dibagi 10 dikurang 7, 3 faktorial dikali lagi dengan 7 faktorial. Berarti 10 dibagi 7. Berapa 10 dibagi 7? 10 dikali 9 dikali 8. Habis 8 berapa? 7. 7 ketemu 7 di sini habis. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dicoret? Nih sama ini jadi 4. Nih sama ini jadi 3. Berarti jawabannya adalah 10 kali 3 kali 4 berarti 120 ya. Berarti ini jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, halaman 170. Nomor 27, dari sekelompok remaja yang terdiri dari 12 pria dan 7 wanita akan dipilih 2 pria dan 5 wanita. Yang menjadi pertanyaan, tentukan banyak cara pemilihan. Oke, sekarang kita daftar dulu. Prianya ada berapa di sini? Prianya ada 12 ya. Berarti kita tulis dulu di sini pria di sini ada 12 dan wanitanya ada 7. Wanita ada 7. Nah, sekarang yang ditanya di sini akan dipilih 2 pria dan 5 wanita. Oke, 2 pria. Pria di sini ada berapa? Ada 12. Bebas kan kita pilih di sini ya, nggak ada syarat. Berarti kombinasi dari 12 diambil berapa? Diambil 2, kan 2 cuma pria yang dipilih. Dan dalam matematika tuh dikali, kalau atau ditambah. 5 wanita. Wanita ada berapa? Ada 7. Berarti kombinasi dari 7 diambil 5. Berarti ini sama aja 12 faktorial dibagi 12 dikurang 2, 10. 10 faktorial dikali lagi 2 faktorial dikali 75. 7 faktorial dibagi 7 dikurang 5 berarti 2. 2 faktorial dikali lagi dengan 5 faktorial. Oke, lanjut di sini. 12 faktorial dibagi 10 faktorial. 12 faktorial tuh berarti 12 dikali 11. Habis 11 10. 10 ketemu 10 ini habis. 2 faktorial 2 dikali 1 dikali 7 faktorial dibagi 5 faktorial. 7 faktorial itu 7 dikali 6. Habis 6 5. 5 ketemu 5 habis. 2 faktorial 2 dikali 1. Ada yang bisa dihilangkan? Ini sama ini jadi 6 ya. Ini sama ini jadi 3. Berarti jawabannya sama aja, 66 dikali dengan 21. Berapa 66 dikali 21 itu? Jadi jawabannya 1386 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke halaman 171, soal nomor 35. Nah, ini soal ini sering keluar di ujian ya, soal seperti ini. Mungkin agak dikombinasikan sedikit soalnya. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang ada. Artinya di sini ada 10 soal, tapi siswa itu nggak disuruh mengerjakan semua soal. Jadi dari 10 soal itu cuma disuruh mengerjakan 8 soal.
Tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Yang menjadi pertanyaan, banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut. Nah, banyak cara pemilihan yang dapat diambil siswa tersebut. Nah, jadi langkah pertama kita daftar dulu. Sekarang soal di sini ada 10. Dari 10 soal, nggak semua soal dikerjakan di sini, tapi cuman disuruh mengerjakan 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai nomor 4 wajib digawe ke. Kalau wajib dikerjakan artinya kalau nggak dikerjakan berdosa ya. Kan wajib. Berarti nomor wajib dulu. Nomor wajib itu nomor 1 sampai nomor 4. Berarti dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, ini sudah dapat berapa soal ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ini sudah dapat 4 soal. Dia tadi disuruh ngerjain berapa soal? 8 soal cuman. Nah, berarti nomor-nomor yang sunnah digaweinnya atau nomor-nomor yang tidak wajib, yang nomor bebas dipilihnya tidak wajib, berarti dari nomor berapa? Dari nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada berapa soal di sini? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada berapa soal? Ini ada 6 soal. Tapi nggak semua dikerjakan di sini. Dari 6 soal ini cuman diambilnya berapa? Dari 6 soal ini cuman diambilnya 4 soal saja. Kenapa? Yang wajib ini sudah ada 4 soal. Dia disuruh mengerjakan 8 soal. Berarti yang sunnah digawiinnya jadi 4 soal. Kayak gitu. Jadi dari 6 soal ini cuman dipilihnya 4 soal. Bebas nggak cara pemilihan ini? Bebas. Yang penting dari 6 soal ini harus diambil 4 soal secara bebas. Karena pemilihan ini sifatnya bebas, berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi berapa? Dari 6 diambil 4. Berarti ini sama aja, 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4, 2 ya. 2 faktorial dikali lagi 4 faktorial. Berarti 6 dibagi 4. 6 dikali 5. Habis 5 berapa? 4. 4 ketemu 4 habis. 2 faktorial itu 2 dikali 1. Berarti ini sama ini jadi 3. Berarti 3 dikali 5 berarti 15. Berarti ada 15 cara pemilihan soal. Oke. Lanjut. Nah, ini masih di halaman 171 tapi soal nomor 34. Nah, jadi di sini katanya ada 5 pasang suami istri. Jadi kalau 5 pasang suami istri berarti ada orang 10 ya. 5 pasang suami istri pergi ke suatu pesta pernikahan dengan menumpang 2 buah mobil yang berkapasitas 6 penumpang. Berarti kalau 6 penumpang berarti ada berapa pasang di sini? Ada 3 pasang ya. Jika setiap pasang suami istri harus naik dalam mobil yang sama, ya wajar sepasang suami istri harus naik mobil yang sama. Banyak cara pengaturan penumpang kedua mobil tersebut. Oke, coba kita kerjakan dulu di sini. Di sini katanya ada 5 pasang suami istri. Kapasitas satu mobil, kita tulis dulu kapasitas masing-masing mobil. Kapasitas satu mobil itu ada 6 orang katanya, 6 penumpang. Berarti 6 penumpang itu sama aja dengan 3 pasang. Dan suami istri ini harus naik dalam satu mobil. Kalau nggak dalam satu mobil mungkin suami atau istrinya jadi pencemburu kayak gitu ya. Jadi harus kita naikkan dalam satu mobil. Banyak cara penyusunan penyusunan penumpang pada kedua mobil tersebut. Oke. Sekarang kemungkinan pertama, ini kita misalkan ini mobil 1, ini isi mobil 1, dan ini isi mobil 2. Kemungkinan pertama itu dari 5 pasang ini kita penuhin dulu mobil 1. Jadi kemungkinan pertama kan bisa jadi mobil 1 tuh dipenuhin dulu penumpangnya. Berarti kombinasi dari 5 diambil berapa? Diambil 3. Kan ada 5 pasang, diambil 3 pasang karena kapasitas mobil itu cuma 3 pasang. Dikali kombinasi berapa lagi? 3 pasang sudah
sudah di mobil pertama, berarti sisa tinggal berapa di mobil kedua? Berarti 2 diambil 2. Kenapa? Dari 2 pasang itu dimasukkan ke mobil kedua, 2 kombinasi 2, atau sisanya dimasukkan ke mobil kedua, jadi kan tinggal 2 pasang kayak gitu ya. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ini mobil 1 dan mobil 2. Kemungkinan kedua itu kita isi dulu yang mobil kedua ini, kita penuhin dulu mobil kedua. Berarti kombinasi dari 5 pasang itu diambil 3. Berarti sisanya itu kita tinggal ada 2 penumpang kan? 2 penumpang itu berarti dimasukkan ke mobil pertama kayak gitu. Jadi kemungkinan pertama kita masukkan dulu, penuhin dulu mobil pertama, atau bisa jadi mobil kedua yang kita penuhin kayak gitu. Berarti ini sama aja, 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 berapa? 2 ya. 2 faktorial dikali lagi 3 faktorial. Kombinasi 2 itu jawabannya sama aja 1. Kombinasi 3 1, 4 1 kayak gitu ya. Berarti jawabannya ini sama aja, 5 dibagi 3 berarti 5 dikali 4. Habis 4 3 ketemu 3 habis, 2 faktorial 2 dikali 1 dikali lagi dengan 1, berarti ini sama ini jadi 2. Berarti jawabannya 5 dikali 2 berarti 10. Nah, sekarang yang kedua. Kombinasi 1 dikali kombinasi 3. Sama ya. Kombinasi 3 tadi berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini tadi berapa hasilnya tadi? 10 ya. Berarti sama aja 1 dikali 10, berarti jawabannya sama aja dengan 10. Maka jumlah pengaturan cara itu kamu tambahin 10 ditambah dengan 10, berarti 10 ditambah dengan 10, berarti jawabannya jadi 20. Jadi ada 20 cara pengaturan. Baik, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa soal-soal tentang permutasi dan kombinasi ini harap selalu diingat. Kapan pakai kombinasi, kapan pakai permutasi, karena nggak pernah dibilang di soal gunakan permutasi atau kombinasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.